Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Ibu Nurfika Putri Utami. Nah, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, agar kita selalu bisa mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, ini sudah memasuki pertemuan ketiga. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya Ibu hanya memberikan kalian PPT atau PowerPoint. Nah, di pertemuan ini Ibu ingin memberikan kalian sebuah video yang akan membahas tentang subbab selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke video, Ibu ingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan subscribe dan jangan lupa juga tekan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru atau materi-materi terbaru yang akan Ibu bagikan di channel YouTube Ibu. Nah, materi apa yang akan kita bahas hari ini? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out! Nah, kalau di materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang hakikat ilmu kimia, lalu peranan ilmu kimia, lalu metode ilmiah. Sebelum kita lanjut, Ibu akan ulas sedikit ya. Jadi, ilmu kimia itu apa sih? Ilmu kimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Lalu kita juga belajar tentang peranan ilmu kimia. Jadi ilmu kimia ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Nah, ilmu kimia ini biasanya disebut dengan central science. Nah, apa yang dimaksud dengan central science? Yaitu ilmu kimia ini menjadi pusat dari ilmu pengetahuan lain. Jadi hampir semua ilmu pengetahuan ini bergantung dengan ilmu kimia. Contohnya apa? Contohnya di bidang pertanian kita menemukan pupuk, pestisida, seperti itu. Lalu di bidang industri kita bisa membuat deterjen, sabun, sampo, semen, cat. Nah, itu ada campur tangan dari ilmu kimia. Lalu yang terakhir kita belajar tentang metode ilmiah ya. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Jadi metode ilmiah ini adalah suatu cara sistematis yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Nah, yang dimaksud dengan sistematis itu apa? Jadi sistematis itu berurutan. Nah, ada beberapa langkah dalam metode ilmiah ya. Jadi salah duanya yaitu melakukan eksperimen dan mengolah data. Jadi kita melakukan eksperimen dulu baru mengolah data. Jadi itu sistematis, artinya berurutan ya. Tidak bisa kita mengolah data dulu baru melakukan eksperimen. Nah, seperti itu ya. Nah, baru kita sekarang lanjut ke sebab selanjutnya yaitu pengantar ke laboratorium dan alat dan simbol-simbol bahan kimia. Nah, kita tahu kalau kita sedang berada di laboratorium, baik itu kimia, fisika, biologi, komputer, atau bahkan bahasa, itu akan ada aturan-aturan yang berlaku ya. Nah, termasuk di laboratorium kimia ini banyak sekali aturan-aturan yang harus diikuti. Ya, karena kita tahu sendiri kan, alat dan bahan-bahannya itu mungkin sangat berbahaya bagi kita. Nah, untuk menjamin keamanan selama kita berada di laboratorium, itu akan ada perlengkapan-perlengkapan yang harus kita gunakan ya. Yang pertama, kita gunakan kacamata atau pelindung mata khusus yang ada di laboratorium. Fungsinya untuk apa? Untuk menghindari kontak langsung mata dengan zat-zat yang mungkin menguap ya. Lalu yang kedua adalah kita harus menggunakan jas laboratorium ya. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi mungkin saja nanti ada yang menggunakan baju pendek nih. Nah, itu akan tertutup dengan jas lab. Jadi zat kimianya tidak akan kontak langsung dengan kulit kita. Oke, yang ketiga, kita tidak boleh menggunakan sandal atau sepatu terbuka atau juga sepatu hak tinggi ya. Jadi itu sangat berbahaya karena kalau misalkan tumpah dan mengenai kaki, nah itu yang tidak boleh. Oke, yang keempat adalah mengikat rambut yang panjang. Jadi kalau kita anak madrasah, ibu rasa untuk semua perempuan, untuk siswi itu pasti menggunakan hijab ya. Dan untuk siswa atau pria, cowok ya,
itu pasti rambutnya harus pendek karena masih sebagai pelajar. Nanti kalian akan menemui orang-orang yang berambut panjang itu di kuliah. Yang aturan ini pasti berlaku nanti di tempat kuliah ya. Lalu yang kelima, itu kita dilarang menggunakan jam tangan atau aksesoris lainnya. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya terlepas, mungkin saja akan mengkontaminasi zat-zat kimianya. Oke, seperti itu. Lalu yang terakhir, kita tidak diperbolehkan menggunakan lensa kontak. Nah, karena apa? Lensa kontak ini akan mengumpulkan buih-buih mungkin yang ada di zat kimia itu akan menguap kan, nanti terkumpul di lensa kontaknya, makanya tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke sikap-sikap yang harus ada di laboratorium ya. Yang pertama, kita tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman ke dalam lab. Kenapa? Karena makanan atau minuman yang kita bawa ini bisa saja tercampur dengan zat kimia yang ada di lab ya, atau sebaliknya zat kimianya ini terkontaminasi dengan makanan atau minuman yang kita bawa. Lalu yang kedua, kita tidak diperbolehkan bercanda atau bermain-main atau berlarian bahkan di dalam lab. Karena apa? Karena bisa saja kita menyenggol alat-alat lab yang ada di meja praktikum. Nah, lalu yang ketiga, kita tidak dibolehkan melakukan percobaan-percobaan sendiri. Jadi harus sesuai dengan prosedur yang ada dan harus ada bimbingan dari pembimbing atau guru kita. Lalu yang keempat, jangan menghirup zat kimia yang ada di lab. Jadi itu sangat berbahaya ya. Nah, terus lanjut yang kelima adalah rapikan meja kerja setelah selesai praktikum. Jadi semua alat dan bahan dikembalikan ke tempat semula. Dan yang terakhir, kita harus cuci tangan sebelum meninggalkan laboratorium karena bisa saja tangan kita tadi memegang zat yang berbahaya, lalu kita keluar langsung tiba-tiba kita makan gitu. Nah, itu berbahaya ya. Nah, mungkin itu beberapa dari sikap-sikap selama berada di laboratorium. Kita lanjut ke alat dan simbol yang ada di kimia. Nah, di laboratorium kimia ini banyak sekali alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk praktikum. Jadi, Ibu akan jelaskan beberapa contoh alat kimia dan fungsinya. Yang pertama adalah Erlenmeyer. Kalian bisa lihat di layar bentuknya seperti apa ya. Nah, Erlenmeyer ini fungsinya adalah untuk mereaksikan suatu larutan. Maksudnya tempatnya ya, tempat untuk mereaksikan suatu larutan. Lalu yang kedua adalah gelas kimia. Ini di layar lagi ya, kalian lihat. Gelas kimia ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menampung atau meletakkan sementara nih larutan yang akan kita gunakan. Atau bisa juga untuk melarutkan suatu zat padat dengan larutan di dalam situ. Jadi mudah ngaduknya ya. Lalu yang ketiga ada gelas ukur. Gelas ukur ini fungsinya adalah untuk mengukur volume cairan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mortar dan alu. Mortar dan alu ini fungsinya adalah untuk menggerus atau menghaluskan zat padat. Jadi yang tadinya bongkahan besar bisa kita tumbuk menjadi bongkahan kecil atau lebih halus. Dan yang kelima adalah spiritus ya. Spiritus ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk pemanas. Ya, dengan bahan bakarnya spiritus tentunya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang simbol-simbol bahan kimia ya. Ibu akan berikan beberapa contoh dari simbol bahan kimia dan juga contoh dari bahan kimianya itu sendiri. Jadi yang pertama kalian lihat di layar gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah biasanya disebut dengan eksplosif. Jadi simbol ini diberikan kepada bahan kimia yang sifatnya mudah meledak. Mudah meledaknya karena apa? Baik itu karena benturan ataupun panas, dia akan meledak. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah TNT. Kalian tahu ya, TNT ini adalah bahan utama dari bom. Yang kedua, gambarnya seperti ini. Nah, ini biasanya disebut oksidator.
Oksidator ini diberikan kepada bahan kimia yang sifatnya mudah menguap dan mudah terbakar karena proses oksidasi ya. Jadi kebakaran ini biasanya terjadi karena adanya proses atau reaksi dengan udara. Udaranya panas, jadi bereaksi menyebabkan kebakaran. Contohnya apa? Contohnya adalah hidrogen peroksida. Nah, yang ketiga kita lihat lagi di layar. Ini adalah gambar tengkorak ya. Biasanya disebutnya beracun. Jadi simbol ini biasanya diberikan kepada bahan kimia yang sifatnya beracun. Bukan hanya melalui mulut saja beracunnya, tapi bisa juga dengan pernafasan. Contohnya apa? Contohnya adalah merkuri klorida. Nah, simbol-simbol lain bisa kalian pelajari sendiri ya di buku. Ibu cuma memberikan 3 saja contoh simbol bahan kimianya. Nah, mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang pengantar ke laboratorium, baik itu perlengkapan, sikap-sikapnya, alat, dan simbol-simbol bahan kimia. Nah, sebagai tugas silahkan kalian cari di segala sumber. Jadi kalian buat 10 alat kimia selain yang sudah Ibu jelaskan dan fungsinya. Lalu kalian juga cari 5 simbol bahan kimia dan juga apa juga fungsinya. Itu kalian buat, silakan buat di Word ya. Kalian buat sebagus mungkin. Nanti kalian kumpulkan melalui Edmodo ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Bagi yang masih bingung, boleh japri Ibu, boleh juga bertanya lewat WA group atau Telegram ya. Jadi tidak usah malu-malu, tidak usah sungkan. Dan semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian dan juga bagi Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.